Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unza, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Yang kami hormati Bapak Kaprodi, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran MI, yakni Bu Nur Fatimah MPD. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Umnia Dusulfa dari Prodi PGMI semester 4 kelas B. Nah, untuk peta konsepnya itu sendiri seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini itu saya akan membahas tentang pengukuran, penilaian, tes, evaluasi dalam pembelajaran. Nah, sekilas kelihatannya mirip, tapi sebenarnya 4 hal ini tuh berbeda dan saling melengkapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan cara saya sendiri yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu pengukuran. Nah, pengukuran itu intinya adalah memberikan angka terhadap hasil belajar siswa. Nah, jadi fokusnya itu cuma angka, nggak lebih. Contohnya nih, kalau semisalnya siswa ujian dapat nilai 85, nah itu adalah hasil dari pengukuran. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pengukuran. Kenapa sih pengukuran itu penting? Karena dalam pengukuran inilah guru itu bisa mengetahui kemampuan siswa setelah belajar. Misalnya nih, kalau nilai rata-rata kelas cuman 60, nah berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Mungkin dengan cara mengajarnya atau metodenya. Mungkin juga siswa belum paham apa yang guru jelaskan. Nah, maka dari situlah guru itu memperbaiki cara mengajar dan memilih metode yang baik dan sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, untuk yang kedua itu adalah penilaian. Nah, ini tuh sering disamakan dengan pengukuran. Padahal ini adalah jenis yang berbeda. Kalau pengukuran itu hanya angka, sedangkan penilaian itu lebih luas karena melihat yang pertama itu sikap, keaktifan, keterampilan. Nah, contohnya nih, jika ada siswa yang aktif berdiskusi, rajin, dan presentasinya itu lebih bagus, nah itu juga masuk penilaian. Jadi, penilaian itu memiliki kualitas belajar siswa secara keseluruhan. Nah, penilaian itu juga mempunyai beberapa fungsi penting. Yang pertama itu mengetahui pembelajaran berhasil atau tidak. Yang kedua itu memberikan feedback ke siswa. Yang ketiga itu membantu guru memperbaiki cara mengajar. Nah, jadi penilaian itu bukan sekedar kasih nilai, tetapi juga untuk memperbaiki ke depannya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu tes. Tes itu sebenarnya paling gampang dipahami karena tes itu cuman alat. Contohnya, soal pilihan ganda, esai, atau praktik. Nah, misalnya guru kasih 20 soal pilihan ganda. Nah, itu yang dinamakan tes. Jadi, intinya itu tes adalah alat untuk mengukur, seperti itu. Nah, ada juga jenis-jenis tes. Di sini ada 3 jenis tes. Yang pertama itu tes tulis, nah seperti ulangan. Yang kedua itu tes lisan, seperti tanya jawab langsung. Yang ketiga itu tes praktik, misalnya membaca puisi atau percobaan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir, yang paling luas pemahamannya antara pengukuran, penilaian, tes itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu bukan cuma melihat hasil, tapi juga mengambil keputusan. Contohnya nih, kalau banyak siswa yang belum mencapai KKM,
Nah, guru itu tidak hanya menyalahkan siswa atau melihat siswanya saja, tapi juga memperbaiki metode pembelajarannya. Nah, jadi evaluasi itu menentukan langkah apa yang akan dikerjakan selanjutnya, seperti itu. Nah, intinya nih, perbedaan dari 4 itu, yang pertama pengukuran. Pengukuran itu adalah angka. Nah, contohnya siswa dapat nilai 75. Nah, itu adalah pengukuran. Sedangkan yang kedua, tes. Tes itu sebagai alat. Nah, contohnya dari soal itu adalah tes. Itu yang dinamakan tes. Nah, yang ketiga, penilaian. Nah, penilaian itu seperti memahami hasil. Nah, contohnya dianggap cukup, misalnya ketika kita sebagai guru mengasih nilai kepada seorang siswa, nah itu adalah penilaian. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah mengambil keputusan. Contohnya ketika pembelajaran yang pertama itu sudah siswanya mampu, maka lanjut materi berikutnya, itu yang dinamakan evaluasi. Nah, jadi kesimpulannya, keempat hal ini tuh saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau guru itu memahami ini dengan baik, maka pembelajaran akan lebih efektif, lebih terarah, dan hasil belajar siswa itu juga lebih maksimal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah perkataan. Allahumma fiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.